Pertama-tama aku ucapin terima kasih buat para hater yang lagi ngetawain aku. Oke, aku mau bicara tentang klarifikasi ya. Lina Mukherjee udah ditetapkan tersangka. Pertama-tama aku tuh nggak tahu karena aku belum datang ke sana. Aku belum, kan gini, kalau kita dilaporkan orang, kita harusnya punya kesempatan untuk berbicara. Memang benar pada tanggal 18 aku ada panggilan polisi, tulisannya klarifikasi. Kenapa Lina Mukherjee nggak datang? Karena waktu itu kondisi lambung aku bener-bener lagi sakit dan susah cari tiket pesawat juga untuk ke sana, dan aku pikir habis lebaran aja. Karena tanggal 23-nya kan lebaran gitu loh, mepet banget. Dan pengacaraku juga belum bisa kalau tanggal segitu gitu. Makanya aku nggak datang. Nah, setelah itu ada hal yang aku mau klarifikasi di sini. Sebenarnya apa kamu artis ya? Apa kamu apa klarifikasi? Aku tuh sebenarnya nggak tipe orang yang klarifikasi terus-menerus. Tapi ada beberapa juga yang menyudutkan aku gitu kan. Contoh gini, kenapa Lina Mukherjee jadi seorang tersangka sedangkan belum dikasih kesempatan bicara? Alasannya karena Lina Mukherjee nggak kooperatif gitu. Dan aku nih sebenarnya menghormati pelapor sebagai ustadz ya. Tapi ada hal yang kadang-kadang aku kurang setuju dengan dia yang berselisih paham. Satu, dia bilang aku tuh banyak dekingan gitu kan. Kayak pacar aku misalnya kenal Jokowi lah, atau wakil presiden atau apa. Gini, Bapak kan pernah bilang di media, di TV One, aku ingat banget, kita tuh sebenarnya pengennya Lina Mukherjee minta maaf. Dan aku tuh sebenarnya sudah minta maaf di podcast Bunda Asanti, di beberapa media, bahkan di Trans TV gitu kan. Aku udah 3 kali atau 4 kali meminta maaf, dan aku sendiri pernah menyatakan di Instagram, dan aku sendiri minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kalau minta maaf iya, tapi kan proses hukum tetap berlanjut. Tapi aku agak kecewa dengan pelapor ini, kenapa dia bahas-bahas pacarku gitu. Karena Bapak sendiri bilang saya ini pengen mempertahankan agama saya gitu kan. Tapi kenapa kok jadi pacar saya kenal, mau pacar saya kenal Sahrukan gitu, mau kenal siapapun, harusnya jangan dibawa-bawa ya. Tapi ya udahlah, kenapa saya bilang Lina Mukherjee ini pacarnya kenal ini, kenal itu gitu, karena dia nggak kooperatif dan berkali-kali nggak datang. Baru 1 kali aku dapat surat polisi, baru 1 kali, nggak bisa bilang berkali-kali loh. Nah, oke ya. Terus habis itu ada wartawan Sulsel yang menurut aku nggak pakai kode etik, dia ngechat aku di WhatsApp. Karena aku memang lagi sakit lambung dan memang aku lagi capek banget. Dia ngomong kayak gini soal si pelapor gini. Terus aku jawab aja gini. Pertama, Pak, saya udah minta maaf di TV. Aku bilang gitu sama si wartawan loh. Saya sudah minta maaf di TV, saya sudah begini. Terus aku bilang kayak gini, Bapak bisa sabar sedikit nggak? Ini kan lebaran. Kalau misalnya nggak sabar, si wartawan loh, ya udah kau beliin aku tiket aja. Screenshot ini kadang berbahaya ya. Jadi si pelapor ini langsung ngasih ke penyidik gitu. Jadi si penyidik itu merasa tersinggung, kayak aku menyinggung perasaan si penyidik, padahal murni aku kasih si wartawan. Apa aku kasih wartawan pakai kata-kata yang galak dan judes? Pertama, dia nggak izin loh nyimpan nomor aku, itu kan sangat mengganggu sekali, itu privacy loh. Dan dia tuh nelpon aku berkali-kali kayak ganggu gitu. Ya aku semprot aja dia, tapi aku tidak tahu kalau chattinganku tuh dijadikan bahan senjata gitu loh, sehingga penyidik ya mungkin jadi kayak kurang suka dengan tingkah lakuku yang gak kooperatif dan berkata seperti itu, padahal itu sebenarnya untuk wartawan itu gitu loh. Oke lah, apapun yang sudah terjadi tidak bisa menyalahkan A, B, C, D. Jadi kalau kalian bilang oh Lina Mukherjee sudah jadi tersangka dan lain-lain, kalau secara hukum memang kan untuk menista agama dan lain-lain itu dari MUI gitu kan. Jadi ya aku akan datang nanti gimana ngasih penjelasan. Tapi aku cuman kasih tahu ke media, jangan pernah nulis berita Lina Mukherjee berkali-kali nggak datang. Aku baru 1 kali nggak datang loh. Dan itu nggak bisa dibilang mangkir dong. Itu tuh masih nuansa lebaran gitu loh. Jadi kayak aku nih, makanya aku bisa ngerasain apa yang dirasakan Kak Nikita Mirzani tiba-tiba dijemput paksa gitu loh. Aku juga kaget banget, aku gak pernah ada kesempatan untuk aku klarifikasi, tiba-tiba aku jadi tersangka gitu loh. Ya aku agak kaget gitu. Memang unsur misalnya aku salah, tapi minimal aku sebagai warga negara Indonesia dikasih kesempatan. Karena memang maaf loh, itu yang ngelaporin aku tuh kan masih lebaran ketiga aja dia udah kasih wartawan lah, kasih ini, kasih itu. Kayak aku tuh gak kayak diburu-buru banget gitu loh. Maksudku biarlah kalau aku lebaran, ya kita menjalanilah lebaran atau apa, masih salam-salaman. Jadi lebaran ketiga tuh aku udah diganggu wartawan Sumatera ya. Kok Sulawesi sih, Sumatera ya. Pokoknya berarti Palembang lah. Si wartawan tuh menurut aku ganggu aku di masa-masa lebaran seperti itu. Jadi sekarang pasti musuhku atau apa akan ketawa ya. Tapi aku tidak memikirkan musuh sih. Aku lebih kayak memikirkan, ya udahlah, siapa tahu dengan kejadian ini pasti ada berkah yang lebih baik, mendewasakan aku gitu, menjadikan orang yang benar-benar lebih berhati-hati bertindak. Cuman ada hal yang aku sedihin gini sih, kayak
dulu ya, sebelum aku mungkin dikenal masyarakat luas, aku tuh pernah diancam dibunuh orang. Terus aku juga pernah kehilangan laptop, aku pernah kehilangan kamera digital, aku udah bayar oknum gitu, tapi nggak diurus gitu. Tapi seketika ini bener-bener kayak aku, bahkan aku tadi baca berita, Lina Mukherjee mau dijemput paksa. Kan ada justice ya namanya. Kayak kepolisian itu juga kayak kasih, apa ya, justice tuh pasti bahasanya ya, kayak ya keringanan lah gitu. Jadi aku tuh kaget banget baca berita jemput paksa, berkali-kali nggak datang atau apa. Berita tuh terlalu menyudutkan aku semua gitu loh. Karena coba kalian pikir pakai logika ya, diundang di dekat-dekat lebaran tuh juga nggak gampang gitu kan. Jadi di Sumsel ya, aku tuh sampai suka salah sebut gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini juga, si pelapor, si Lina Mukherjee tuh mantan pacarnya bolak-balik ngelaporin dia, tapi dia kebal hukum. Aku tuh nggak ngerti, pelapor ini kan katanya dia fokus terhadap tindakan agama gitu kan. Kenapa dia kok sampai mantan pacarku gitu-gitu dia bahas gitu. Jadi aku tuh maaf loh, aku tersinggung juga, nggak cuma dia yang boleh tersinggung kan, walaupun aku yang salah gitu kok bahas mantan pacar aku gitu. Jadi kemana-mana, jadi aku minta ke pelapor kita fokus aja. Bapak kan mungkin berjihad tentang agama gitu kan, dan aku juga sama-sama kita muslim gitu. Jadi kok tiba-tiba ngebahas kalau aku tuh mantan pacarku tuh Lina Mukherjee kebal hukum karena mantan pacarnya itu nggak bisa bikin dia masuk penjara gitu. Di sini tuh kita nggak ada yang bahas kebal hukum ya. Mantan pacarku mau menjarakan aku apa? Emang dia tidur sama temenku kan? Dia mau menjarakan aku apa? Unsur kayak gitu yang ku ceritakan di sosial media, di story itu bener. Jadi kasusnya beda gitu. Jadi aku kaget banget ketika pelapor ini ngebahas pacarnya Lina ini kenal itu gitu. Jujur kaget banget. Aku nggak datang sekali, tapi dia bisa ngebahas semua kehidupan aku A, B, C, D sampai mantan pacar aku pejabat atau apa, siapapun pacarku, kalau salah ya salah gitu. Bahkan anaknya dirjen pajak aja tetap aja kan jadi tersangka gitu. Jadi mohonlah kita fokus terhadap apa gitu. Misalnya kayak Lina Mukherjee ini salah telah makan babi gitu. Jadi nggak usah bahas pacar aku siapa, calon suamiku siapa, mantan aku siapa, karena mereka itu tidak ada kaitannya dengan aku makan babi gitu sih. Jadi aku mau meluruskan seperti itu. Jadi kayak sekarang tuh bahaya banget ya kalau kita WhatsAppan sama orang, kita di screenshot, habis itu bikin orang emosi kayak gitu-gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh banyak gitu ya. Jadi itu ceritanya. Makanya kalau ada yang bilang Lina Mukherjee